Ekonomi konvensional versus ekonomi Islam. Yang pertama ada ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis ini menyerahkan pengelolaan seluruh faktor produksi yaitu pengusaha, modal, sumber daya alam, dan pekerja kepada pihak swasta. Sistem ini berkaitan erat dengan pasar bebas, permintaan penawaran, tarif, dan banyak lainnya. Hal tersebut mempengaruhi keberlangsungan sistem untuk dapat terus berkembang. Adanya pasar bebas, kebijakan bebas tarif, permintaan yang bagus akan membuat sistem ini semakin kuat. Semboyan yang digaungkan dalam sistem ini adalah greed is good, karena ketamakan bisa membuat bisnis terus berkembang. Contoh negara yang menerapkan sistem ini adalah Hong Kong, Singapura, Swiss, Estonia, Kanada, dan banyak lainnya. Negara tersebut memberlakukan kebebasan tarif dalam rangka menghilangkan halangan yang bisa mengganggu perdagangan bebas. Kelebihan sistem kapitalisme. Kapitalisme membuat barang-barang paling diinginkan akan dihargai dengan harga yang lebih tinggi. Dampaknya adalah para produsen akan berlomba-lomba dalam menciptakan barang-barang dengan kualitas terbaik. Efek dari keinginan untuk meningkatkan kualitas adalah adanya inovasi yang terjadi terus-menerus. Inovasi pun akan terus dilakukan demi mendapatkan harga tertinggi. Penemuan-penemuan baru akan terus dibuat dan hal ini bisa meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Adapun kekurangannya yaitu kapitalisme akan menjadi kejam bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan. Para produsen cenderung menginginkan produksi yang efisien, sehingga orang-orang yang kurang mampu akan disingkirkan oleh mereka yang lebih berkemampuan. Dampaknya adalah munculnya pengangguran. Demi mengejar pertumbuhan, seringkali kapitalisme menihilkan beberapa akibat dari kegiatan produksinya. Salah satunya adalah kerusakan lingkungan. Prinsip dasar dari sistem ekonomi kapitalis yaitu dalam perekonomian kapitalis, setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Setiap orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Adapun ciri-cirinya yaitu pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Manusia dipandang sebagai makhluk homo economicus yang selalu mengejar kepentingan atau keuntungan sendiri. Paham individualisme didasarkan materialisme warisan zaman Yunani kuno yang disebut dengan hedonisme. Yang kedua ada sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem yang masyarakatnya memiliki kesetaraan dalam kepemilikan atas faktor-faktor produksi. Meski dimiliki oleh setiap anggota masyarakat, pengelolaannya sendiri diatur oleh negara secara penuh. Pemerintah berperan penuh dalam mengatur distribusi dari hasil produksi. Norwegia, Denmark, dan Swedia menjadi contoh negara yang menerapkan sebagian dari sistem ekonomi sosialis. Negara tersebut menyediakan layanan bagi masyarakatnya, mulai dari kesehatan, pendidikan, dan jaminan pensiun. Selanjutnya ada Tiongkok dan Korea Utara sebagai negara yang menyatukan ekonomi sosialis dengan sistem komunisme. Kelebihannya yaitu, di bawah sistem ini, para pekerja tidak mengalami eksploitasi. Hal ini dapat terjadi karena mereka akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang mereka upayakan. Sistem ini bisa menghilangkan penderitaan rakyat karena seluruh akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya telah diatur dan disediakan oleh negara. Ketersediaan tersebut memungkinkan masyarakat tidak perlu pusing lagi dan bisa fokus dengan apa yang ingin mereka raih. Dikarenakan kontrol negara yang kuat, pengelolaan sumber daya alam bisa dilakukan dengan lebih bijak. Adapun kekurangannya yaitu sistem ekonomi sosialis mempercayai bahwa pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk bekerja sama. Kepercayaan ini
menihilkan fakta bahwa terdapat persaingan yang bisa timbul antar manusia. Keadaan yang seperti inilah yang mengakibatkan sistem ekonomi sosialis menjadi sulit untuk diterapkan secara penuh. Dikarenakan setiap anggota masyarakat telah memiliki peran yang diatur oleh negara, keinginan untuk menjadi wirausaha pun berpotensi menurun. Dampaknya adalah tingkat inovasi yang cenderung lebih rendah jika dihadapkan kepada sistem kapitalis. Peran negara yang terlalu besar juga bisa berbahaya bagi masyarakat jika pemimpin yang terpilih ternyata menyalahgunakan kekuasaannya. Prinsip dasar dari sistem ekonomi sosialis yaitu pemilikan harta oleh negara, kesamaan ekonomi, dan disiplin politik. Adapun ciri-cirinya yaitu lebih mengutamakan kebersamaan. Yang kedua, peran pemerintah sangat kuat. Yang terakhir, sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Yang ketiga, ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah perpaduan dari sistem ekonomi tradisional, sosialis, dan kapitalis. Setiap kelebihan yang dimiliki masing-masing sistem digabungkan ke dalam satu sistem, yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi ini memiliki 3 karakteristik. Yang pertama yaitu sistem ini melindungi kepemilikan individu atas asetnya. Setiap individu berhak memiliki apa yang diusahakannya. Yang kedua, sistem ini mengizinkan hukum, permintaan, dan penawaran untuk menentukan harga suatu komoditas. Yang ketiga, sistem ini digerakkan oleh kepentingan milik individu. Dalam sistem ini, pemerintah memiliki peran dalam mengatur beberapa area seperti militer, perdagangan internasional, dan transportasi. Adapun kelebihan dari sistem ekonomi campuran adalah barang dan jasa dapat tersalurkan ke tempat mereka paling dibutuhkan. Hal itu bisa terjadi karena pemerintah memiliki kewenangan untuk ikut campur. Walau demikian, harga barang dan jasa tetap diatur oleh mekanisme pasar. Sistem ini mengizinkan inovasi untuk terus terjadi karena konsumen tetap cenderung untuk memilih komoditas yang paling murah, kreatif, dan efisien. Adapun kekurangannya yaitu, walaupun sistem ini adalah perpaduan dari setiap kelebihan yang dimiliki sistem lain, sistem ini tetaplah tidak luput dari yang namanya kekurangan. Kekurangan yang ditimbulkan dari penerapan sistem ini bergantung kepada sistem mana yang cenderung lebih berkuasa, bisa sosialis, tradisional, maupun kapitalis. Kemudian yang keempat ada sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem pemenuhan kebutuhan hidup manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang didasari pada ajaran-ajaran Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang dikembangkan oleh pemikiran manusia. Sistem ekonomi Islam dibangun untuk tujuan suci, dituntun oleh ajaran Islam dan dicapai dengan cara-cara yang dituntunkan pula oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, tujuan ekonomi untuk mencapai falah dalam melakukan kegiatan perekonomian. Negara yang menganut sistem ekonomi Islam yaitu Arab Saudi, Malaysia, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Turki, Indonesia, Bahrain, dan Pakistan. Berikut terdapat beberapa contoh bank umum yang memiliki unit usaha syariah. Di antaranya ada Bank Danamon Indonesia, Bank Permata, Bank Sinarmas, dan yang lainnya. Contoh penerapan ekonomi syariah. Masyarakat Indonesia sudah lama menjalankan bisnis berbasis syariah. Bisnis syariah ini menjadi alternatif bagi orang-orang yang ingin lebih aman dan nyaman dalam menjalankan perekonomian di Indonesia. Contoh penerapan ekonomi di Indonesia yang berbasis syariah diantaranya yaitu asuransi syariah, perbankan syariah, pegadaian syariah, kafe syariah, dan toko online busana muslim.
Sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, namun sistem ekonomi secara makro tidak menerapkan ekonomi Islam, tetapi ekonomi konvensional. Meski Indonesia belum menggunakan sistem ekonomi Islam sebagai sistem perekonomian nasional, tapi upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat, khususnya pengusaha Muslim, akan pentingnya mempraktikkan ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari gencar dilakukan. Namun tidak mudah untuk menerapkan sistem ekonomi Islam tersebut, mengingat banyak faktor penghalangnya juga. Yang pertama yaitu karena di Indonesia masyarakatnya beragam dalam menganut kepercayaan. Yang kedua, faktor budaya. Banyak masyarakat di Indonesia masih menerapkan sistem tradisional. Yang ketiga, sudah melekatnya sistem ekonomi konvensional di masyarakat Indonesia seperti konsumenisme. Tetapi perkembangan ekonomi Islam bisa saja berkembang di Indonesia dan bahkan sangat mungkin. Namun, yang sebenarnya harus kita lihat adalah dari segi kualitasnya, bukan kuantitasnya. Dalam artian, perkembangan ekonomi Islam yang dilakukan oleh individu tersebut apakah benar dilakukan oleh niat untuk beribadah, taat kepada aturan Al-Quran dan hadis, bukan karena faktor yang lain, seperti halnya mencantumkan label syariah yang dilandaskan hanya ingin meraup untung yang besar karena melihat perkembangan ekonomi Islam yang pesat. Hukum dasar ekonomi syariah harus merujuk pada sumber syariah yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (MUI). Filosofi syariah telah diatur dalam Al-Quran yaitu mengenai kerjasama usaha, didasarkan kepada niat untuk saling tolong-menolong dalam kegiatan ekonomi melalui pola bagi hasil, sehingga tercapai atau tercipta sistem usaha yang adil dan berkah. Hal itu juga terdapat pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, dan mengenai kerjasama usaha ini juga terdapat pada Surat An-Nahl ayat 91. Mengenai dana pinjaman terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Salah satu solusi penting yang harus diperhatikan pemerintah dalam recovery ekonomi Indonesia adalah penerapan ekonomi syariah. Pemerintah harus melihat ekonomi syariah dalam konteks penyelamatan ekonomi nasional. Ekonomi syariah memiliki komitmen yang kuat dalam pengentasan kemiskinan, penegakan keadilan, pertumbuhan ekonomi, penghapusan riba, dan pelarangan spekulasi mata uang sehingga menciptakan stabilitas perekonomian. Ekonomi syariah yang menekankan keadilan mengajarkan konsep yang unggul dalam menghadapi gejolak moneter dibanding sistem konvensional. Fakta ini telah diakui oleh banyak pakar ekonomi global. Adapun kelebihan dari sistem ekonomi Islam ini yaitu menjunjung kebebasan individu, mengakui hak individu terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, jaminan sosial, distribusi kekayaan, larangan menumpuk kekayaan, dan kesejahteraan individu dan masyarakat. Adapun kelemahannya yaitu lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam. Praktek ekonomi konvensional lebih dulu dikenal, tidak ada representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Pengetahuan sejarah pemikiran ekonomi Islam kurang, dan pendidikan masyarakat yang materialisme. Adapun prinsip dasar dari sistem ekonomi Islam ini yaitu berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. Seorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari penentuan di akhirat nanti. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. Islam melarang riba dalam segala bentuk. Kewajiban zakat, infak, dan sedekah. Larangan berjudi dan mengundi nasib dengan panah. Membayar pajak,
dan lain sebagainya. Adapun ciri-cirinya yaitu akidah sebagai substansi inti yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi. Syariah sebagai batasan untuk memformulasi keputusan ekonomi. Akhlak sebagai fungsi sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi. Nilai universal yang menjadi landasan dasar pembangunan ekonomi Islam. Yang pertama ada tauhid atau keimanan. Tauhid merupakan inti pokok ajaran Islam yang berupa pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah, satu-satunya zat yang berhak disembah. Yang kedua, ada keadilan. Secara garis besar, keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan ketika terdapat kesamaan perilaku di mata hukum. Kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan, dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenjangan antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan. Walaupun tentu Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar orang per orang. Wujud keadilan dalam ekonomi terkait dengan 4 hal, yaitu keadilan tukar-menukar, keadilan distributif, keadilan sosial, dan keadilan hukum. Untuk itu perlu ditegakkan prinsip keadilan dalam setiap sendi kehidupan, khususnya bidang perekonomian. Yang ketiga ada nubuwah atau kenabian. Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja hidup di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia di mana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali ke asal muasal segala sesuatu, yaitu Allah. Sifat utama yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah sidik atau jujur dan benar, amanah, tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas, fatona, kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas, dan tabligh, komunikasi, keterbukaan, dan pemasaran. Yang keempat itu ada khalifah atau pemerintah. Pemerintah harus memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan secara benar tanpa kezaliman. Pemerintah memiliki hak ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan individu, baik untuk mengawasi kegiatan maupun mengatur atau melaksanakan akan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu. Di samping nilai universal, dikenal juga karakteristik ekonomi Islam, yaitu ekonomi terkait dengan akidah, syariah, dan akhlak. Lingkup ajaran Islam yang membimbing manusia akan menjalankan kehidupan, termasuk bidang ekonomi, ada 3, yaitu akidah, akhlak, dan syariah. Faktor akidah berpengaruh kuat pada jiwa seseorang dan pada sikap hidupnya. Faktor moral menjadikan seseorang mempunyai rasa kemanusiaan atau humanis dan tanggung jawab pada setiap perilakunya. Dan faktor syariah berfungsi sebagai sistem komando seseorang dalam bersosialisasi dengan masyarakat luas. Hubungan ekonomi Islam dengan akidah dan syariah Islam itulah yang menyebabkan kegiatan ekonomi dalam Islam berbeda dengan kegiatan ekonomi menurut sistem-sistem hasil penemuan manusia, menyebabkan memiliki sifat pengabdian dan cita-cita yang luhur. Yang kelima atau yang terakhir di sini ada ma'ad atau hasil. Secara harfiah, ma'ad berarti kembali. Kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tapi harus berlanjut hingga alam akhirat. Dunia adalah ladang akhirat, artinya dunia adalah wadah bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas atau beramal saleh. Namun demikian, akhirat lebih baik daripada dunia. Karena itu Allah melarang manusia hanya untuk terikat kepada dunia. Sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa. Islam tidak mengakui adanya kelas-kelas sosial ekonomik sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip persamaan maupun dengan prinsip persaudaraan atau ukhuwah. Ajaran Islam memandang kehidupan manusia di dunia seolah berpacu dengan waktu. Umur manusia sangat terbatas dan banyak sekali peningkatan yang harus
dicapai dengan rentan waktu yang sangat terbatas. Kebaikan dan kesempurnaan merupakan tujuan dalam proses ini. Nabi pernah menyuruh seorang penggalian kubur untuk memperbaiki lubang yang dangkal di suatu kuburan, meskipun hanya permukaannya saja. Beliau menetapkan aturan bahwa Allah menyukai orang yang bila dia melakukan sesuatu pekerjaan, maka ia harus melakukannya dengan cara yang sangat baik. Berikutnya mengenai posisi Islam dalam ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota masyarakat, dan masyarakat tidak boleh berlebihan atau melakukan pemborosan baik individu ataupun masyarakat karena dilarang oleh Islam. Islam juga memberikan jaminan sosial yang didasarkan pada dua basis doktrin ekonomi Islam, yaitu wajibnya timbal balik masyarakat dan hak manusia terhadap sumber daya yang meliputi kekayaan yang dikuasai oleh negara. Selanjutnya, tujuan ekonomi Islam. Islam bertujuan agar dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia, bukan hanya satu orang, melainkan semua umat manusia di muka bumi ini, agar supaya mencapai kesejahteraan sosial. Ekonomi Islam juga mempunyai tujuan yang mengarahkan pada sistem individu dan kolektif, sehingga tercapai tujuan-tujuan yang menyeluruh. Tujuan tersebut diantaranya yaitu menyediakan dan menciptakan peluang-peluang bagi semua orang dalam kegiatan ekonomi, memberantas kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar bagi semua individu umat manusia, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi Islam. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara manusia menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Ekonomi konvensional adalah teori ekonomi kaitannya dengan kebebasan bergerak ke arah menuju pasar bebas dan sistem ekonomi berpaham perdagangan bebas dalam era globalisasi yang bertujuan menghilangkan kebijakan ekonomi proteksionisme. Sedangkan ekonomi Islam atau ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang islami. Perbedaan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ekonomi konvensional. Tujuannya semata-mata hanya untuk kesejahteraan duniawi, mencapai kesejahteraan individu. Sumber utamanya yaitu berdasarkan pada hal-hal yang bersifat positivity. Kepemilikan setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Keuntungannya bunga atau pengambilan keuntungan dari persentase modal. Manusia sosial menangani masalah sesuai dengan keinginan individu. Pilihan alternatif kebutuhan dituntun oleh kepentingan individu, dan pertukaran dituntun oleh kekuatan pasar. Sedangkan pada ekonomi Islam, tujuannya mencapai falah di dunia dan akhirat, mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kepemilikan sumber kekayaan yang kita miliki adalah titipan Allah SWT. Keuntungannya bagi hasil, pengambilan keuntungan dari persentase pendapatan. Manusia sosial namun religius, menangani masalah dengan menentukan prioritas. Pilihan alternatif kebutuhan dituntun dengan nilai Islam, dan sistem pertukaran dituntun oleh etika Islami. Sistem ekonomi Islam sangat berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan campuran. Singkatnya, kita dapat mengatakan bahwa sistem ekonomi Islam didasarkan pada gagasan keadilan. Melalui keadilan bahwa keberadaan aturan yang mengatur perilaku ekonomi dari individu dan lembaga ekonomi dalam Islam dapat dipahami. Keadilan dalam Islam adalah konsep multifasad dan ada beberapa kata untuk mendefinisikannya. Islam melarang riba, penipuan, perjudian, lotre, keserakahan, pujian, dan praktik apapun yang membuat orang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan atau hablum minallah, alam, dan manusia lainnya atau hablum minannas. Yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya yaitu kapitalisme dan sosialisme. Selanjutnya, perbedaan ekonomi syariah dan konvensional. Yang pertama, ekonomi syariah.
Penukaran barang dilakukan dengan cara akad. Mudharabah yang dimana merupakan sebuah hasil bagi yang terjadi antara dua pihak dari pemilik modal dan juga pelaksana. Syirkah yang idmana berarti melakukan penggabungan sumber daya dari beberapa orang untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Ijarah yang dimana melakukan proses sewa menyewa yang dimana melakukan pemberian gaji maupun upah dijadikan sebagai sebuah dasar karena ingin melakukan peminjaman terhadap barang yang dimana akan disewakan. Muharabah yang dimana dapat dicontohkan dengan cara apabila terdapat lahan, maka benih akan diberikan oleh pemilik sawah dan bukan daripada pengelola sawah tersebut. Kemudian ekonomi konvensional, kegiatan daripada konsumsi, produksi, hingga distribusi dilakukan guna untuk menciptakan sebuah keuntungan. Terdapat sebuah persaingan yang dimana terjadi pada pasar. Harga ditentukan oleh pasar. Terdapat bunga dari pinjaman atau investasi yang diberikan.